dan kita kasih di sini. Yang pertama, gempa Sumedang merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu oleh aktivitas secara aktif dan seluruh pelepasan energinya terkonsentrasi pada wilayah yang lokal. Sehingga dengan kedalaman yang dangkal, epicenter yang terletak di zona tanah lunak akan memicu resonansi dan amplifikasi gelombang gempa sehingga gempa kerak dangkal dikenal sangat mematikan. Sebagai contoh, seperti gempa Cianjur 2002, lebih dari 600 orang meninggal dunia. Gempa Yogyakarta 2006, lebih dari 6.000 orang meninggal dunia. Dari luar negeri kita bisa tahu bahwa gempa Turki 2003 menimbulkan korban jiwa lebih dari 17.000 orang. Dan gempa Sichuan Cina 2008 lebih dari 70.000 orang meninggal. Gempa Sumedang memberi pelajaran akan pentingnya mitigasi konkret dengan mewujudkan bangunan struktur kuat dan rencana tata ruang wilayah yang aman berbasis risiko gempa bumi. Fakta kedua, gempa Sumedang sebenarnya terjadi di zona kegempaan rendah atau low seismicity. Dalam peta seismitas Jawa Barat, tampak kota Sumedang tidak terdapat klaster seismisitas mencolok seperti lazimnya jalur sesar aktif. Gempa Sumedang mirip dengan gempa Kalatoa di Laut Flores, magnitudo 7,4 pada tahun 2021. Gempa Talamau 2002, gempa Probolinggo 4,1 tahun 2022, dan juga terjadi yang semua ini terjadi di zona seismisitas rendah. Sehingga gempa Sumedang memberi pesan kepada kita akan pentingnya mitigasi gempa bumi meskipun di wilayah dengan seismisitas rendah atau kegempaan rendah. Fakta ketiga, gempa Sumedang memiliki magnitudo kecil tetapi merusak. BMKG mencatat sejumlah gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake dengan magnitudo kecil yang terbukti merusak seperti gempa Madiun 4,2 2015, gempa Pengalengan 4,2 2016, gempa Garut 3,7 2017, gempa Banjarnegara 4,4 2018, gempa Lebak 4,4 2018, dan gempa Kuningan Brebes 4,2 pada tahun 2020. Sehingga gempa Sumedang memberi pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengabaikan setiap gempa meskipun magnitudonya kecil. Fakta keempat, bahwa gempa Sumedang diduga merupakan perulangan gempa pada 14 Agustus 1955. Jangan melupakan sejarah. Dalam seismologi terdapat konsep return period atau periode ulang gempa, bahwa gempa yang pernah terjadi di suatu tempat satu saat akan terjadi lagi. Gempa Sumedang memberi pesan untuk mempelajari sejarah gempa di daerah kita masing-masing, karena bisa jadi suatu saat gempa akan terjadi, datang kembali menghampiri tempat yang kita anggap aman, karena ketidaktahuan kita akan sejarah gempa merusak pada masa lalu. Kemudian yang kelima, gempa Sumedang dipicu aktivitas aktif yang belum terpetakan. Dalam hal ini, gempa Sumedang mirip gempa Solok 2019, gempa Ambon 2019, gempa Kalatoa Flores 2021, gempa Ampana Sulawesi Tengah 2021, dan gempa Cianjur 2022, yang seluruhnya belum terpetakan sumbernya. Namun kemudian dengan adanya aktivitas gempa bisa terpetakan. Gempa Sumedang menjadi human interest dan pertanyaan publik terkait dengan nama sesar pembangkit gempa. Data epicenter BMKG terlokasi menunjukkan klaster seismisitas cenderung berarah utara-selatan, melintas kota Sumedang. Ini mirip dengan kota-kota yang dilalui sesar seperti kota Palu dengan sesar Palu Koronya, kota Sorong dengan sesar Sorongnya, kota Aceh dengan segmen sesar Aceh, dan kota Gorontalo dengan sesar Gorontalo, serta sesar Semarang, sesar Ungaran, sesar Lembang, dan lain-lain, di mana nama sesar merujuk nama tempat yang berisiko sehingga akan memberi pesan kesiapsiagaan dan muatan edukasi mitigasi bagi masyarakat setempat. Bapak Ibu yang kami banggakan, guna mendalami dan menjawab pertanyaan seputar gempa Sumedang, BMKG menyelenggarakan webinar dengan menghadirkan para pakar gempa bumi. Diharapkan dengan webinar ini masyarakat maupun pemerintah memahami penyebab, dampak, dan potensi bencana ke depan, sehingga dapat diambil tindakan untuk kebijakan memitigasi dampak buruk yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelenggarakan webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi upaya kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daryono.
Acara selanjutnya adalah kata sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala BMKG. Kepada Profesor Insinyur Dwi Korita